20 Oktober 2024. Sebuah lembaran baru terbuka dalam sejarah bangsa. Di tengah harapan, di tengah keresahan rakyat yang ingin perubahan, satu nama diamanahkan. Prabowo Subianto, seorang prajurit, kini memimpin Republik. Dan inilah kisah 1 tahun pertama kepemimpinannya. Kisah kerja keras, keberanian, dan tekad untuk membawa Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa besar. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Di awal kepemimpinan, Prabowo bergerak cepat. Ia membangun kabinet merah putih, kabinet besar yang merangkul banyak kekuatan. Bukan sekadar kompromi, tapi sebuah langkah strategis, menyatukan energi bangsa agar tidak tercerai-berai. Prabowo mengumumkan satu hal, pemerintahannya berdiri di atas meritokrasi. Yang duduk di kursi kekuasaan haruslah mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Langkah besar pertama, pelantikan serentak ratusan kepala daerah. Sebuah pesan tegas bahwa pembangunan tidak hanya urusan Jakarta, tetapi seluruh pelosok negeri. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Indonesia bukan negeri kecil. Dengan 270 juta rakyat, gejolak harga pangan bisa mengguncang stabilitas nasional. Tapi di tahun pertama, inflasi dijaga ketat. Harga beras, jagung, dan kebutuhan pokok tidak melonjak liar. Lebih dari itu, cadangan beras nasional mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Di saat negara lain gamang menghadapi krisis pangan global, Indonesia berdiri tegak dengan gudang-gudang beras penuh. Ini bukan sekadar angka, ini adalah jaminan perut rakyat. Di sawah-sawah, perubahan mulai terasa. Produksi beras dan jagung melonjak. Sumatera Selatan mencatat sejarah. Produksi beras naik 25%. Pompa-pompa air dipasang di sungai-sungai besar membuat sawah kembali hidup bahkan di musim kemarau. Ini adalah revolusi tenang. Petani kembali tersenyum, desa-desa kembali berdenyut. Prabowo mengirim pesan, Indonesia tidak boleh lagi jadi bangsa yang takut lapar. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri
di atas kaki kita sendiri. Namun, pemimpin sejati tahu masa depan bangsa ada di pundak anak-anaknya. Program makan bergizi gratis diluncurkan. Anak-anak sekolah dari kota hingga pelosok terpencil kini mendapat makanan sehat setiap hari. Bukan sekadar program, ini adalah investasi pada masa depan. Generasi yang kuat, sehat, dan cerdas sedang dipupuk dari meja makan sederhana di sekolah-sekolah. Inilah cara Prabowo menuliskan sejarah, memberi makan bukan hanya perut tetapi juga harapan bangsa. Di jalan raya, di pelabuhan, di kawasan industri, mesin pembangunan menderu. Prabowo melanjutkan dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta kawasan ekonomi khusus. Di tambang-tambang, era baru dimulai. Downstreaming, tidak lagi hanya mengirim bahan mentah ke luar negeri, tetapi mengolahnya di dalam negeri, memberi kerja, memberi nilai tambah, memberi kedaulatan ekonomi. Prabowo membawa pesan, kekayaan bumi Indonesia harus dinikmati oleh anak bangsa sendiri. Angka-angka berbicara. Dalam setengah tahun, investasi nasional sudah melampaui target. Pabrik-pabrik baru tumbuh, kawasan industri hidup, lapangan kerja terbuka, angka kemiskinan mulai turun, pengangguran berkurang. Semua ini adalah fondasi bagi mimpi besar, Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Dan langkah pertama sudah diukir di tahun pertama. Bukan hanya di dalam negeri, Prabowo juga melangkah gagah di panggung dunia. Di forum internasional, ia menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa merdeka yang berdiri sejajar dengan negara manapun. BRICS, New Development Bank, dan berbagai forum global kini mengenal Indonesia bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemain utama. Suara Indonesia kembali lantang, mewakili kepentingan dunia selatan, mewakili harapan bangsa-bangsa berkembang. Tentu jalan tidak selalu mulus, distribusi pangan kadang tersendat, infrastruktur di pelosok masih tertinggal, data kemiskinan belum sempurna. Tapi di setiap tantangan, pemerintah meneguhkan tekad. Birokrasi dipangkas, regulasi dipermudah, koordinasi diperkuat. Prabowo menyadari perjuangan baru saja dimulai, dan setiap kritik, setiap hambatan adalah bahan bakar untuk bekerja lebih keras lagi. Setahun sudah Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Dari gudang beras yang penuh, dari sawah yang hijau, dari anak-anak yang mendapat gizi, dari diplomasi yang tegas di panggung dunia, semua itu adalah tanda awal sebuah perjalanan besar. Bangsa ini sedang bergerak menuju kedaulatan, menuju keadilan, menuju kemakmuran. Dan di baliknya ada seorang presiden yang memilih untuk berdiri tegak, menepati sumpahnya, bekerja tanpa henti. Inilah tahun pertama, dan sejarah masih menanti halaman-halaman berikutnya.